Kanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut Piagam Jakarta. Kira-kira jelas tidak? Ini Pancasila yang asli. Ini Pancasila yang orisinil. Ini Pancasila yang otentik. Ini Pancasila yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Setelah mereka sepakat 22 Juni, bawa lagi ke sidang pleno BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Hasilnya semua sepakat secara aklamasi, semua tanda tangan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Soekarno ikut tanda tangan, Bung Hatta ikut tanda tangan, kelompok Islam, Kristen, semua ikut tanda tangan, saudara. Jadi supaya Anda tahu, sampai di sini jelas? Jelas? Nah berarti sama makanya, kalau gitu Pancasila Soekarno dengan Pancasila Piagam Jakarta sama atau beda? Sama atau beda? Sudah beda. Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat. Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala, saudara. Beda tidak? Beda tidak? Mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Pancasila Soekarno atau Piagam Jakarta? Pancasila Soekarno atau Piagam Jakarta? Piagam Jakarta, saudara. Dan perlu dicatat, Pancasila Soekarno pendapat pribadi, sedangkan Piagam Jakarta hasil ijma kesepakatan, saudara. Maka itu saya mau tanya, kalau sudah namanya kesepakatan, bagus tidak? Alhamdulillah, itu yang kedua. Oleh para pendiri bangsa, saudara. Setelah mereka sepakat 22 Juni, bawa lagi ke sidang pleno BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Hasilnya semua sepakat secara aklamasi, semua tanda tangan Piagam. Nah berarti sama makanya, kalau gitu Pancasila Soekarno dengan Pancasila Piagam Jakarta sama atau beda? Sama atau beda? Sudah beda. Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat. Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala, saudara. Beda tidak? Beda tidak? Mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Kanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut Piagam Jakarta. Kira-kira jelas tidak? Ini Pancasila yang asli. Ini Pancasila yang orisinil. Ini Pancasila yang otentik. Ini Pancasila yang disepakati Jakarta sebagai dasar negara. Soekarno ikut tanda tangan, Bung Hatta ikut tanda tangan, kelompok Islam, Kristen, semua ikut tanda tangan, saudara. Jadi supaya Anda tahu, sampai di sini jelas? Jelas? Ya, pemirsa, sementara itu Sukmawati Soekarno Putri melaporkan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ke Barreskrim Mabes Polri. Ceramah Habib Rizik di daerah Jawa Barat beberapa waktu lalu dianggap telah melecehkan Pancasila dan juga martabat Presiden pertama RI Soekarno. Saat melapor Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ke Sentra Pelayanan Kepolisian Barreskrim Polri, Sukmawati Soekarno Putri membawa sejumlah bukti. Putri Presiden pertama Soekarno ini mengaku tersinggung atas ucapan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik
setelah melihat rekaman di media sosial saat memberikan ceramah di Jawa Barat beberapa waktu lalu. Saat ceramah, Habib Rizik melontarkan kata-kata yang tidak pantas, melecehkan Pancasila, serta menghina kehormatan dan juga martabat Soekarno sebagai proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam laporannya, Sukmawati melaporkan Habib Rizik telah melanggar pasal 154A KUHP tentang penodaan lambang negara. Saya pikir beliau itu kan seorang pimpinan kok ngomong yang tidak sepatutnya, ya. Apa itu yang bisa kita jadikan satu idola? Ya, dan Pancasila itu sudah diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, beliau ngomong sesuatu yang tidak pantas bagi kami, bagi kita semua. Mungkin bapak-bapak, ibu akan mengatakan itu sesuatu yang tidak pantas. Tidak ada bahasa lain selain bahasa itu. Mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan. Silakan. Ya, untuk menindaklanjuti, saya kira mekanismenya, prosedurnya pasti ada tahapannya. Pasti yang dilaporkan itu akan dipanggil untuk diminta klarifikasinya. Ya, pemirsa, unjuk rasa mengecam dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terus berlanjut. Ribuan Muslim dari Kabupaten Bekasi dan juga Kota Bogor berunjuk rasa menuntut polisi menangkap Ahok dan memprosesnya secara hukum. Ahok dianggap secara terang-terangan melecehkan surat Al-Maidah ayat 51. Ribuan umat Muslim se-Kabupaten Bekasi berunjuk rasa di lapangan kawasan industri Hyundai Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis pagi. Mereka mengecam Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang diduga melakukan penistaan agama secara terang-terangan terhadap isi surat Al-Maidah ayat 51. Massa juga membawa keranda bergambar Ahok. Usai melakukan orasi, massa melakukan aksi long march dengan berkeliling di kawasan industri. Mereka mengancam akan melakukan aksi yang jauh lebih besar jika tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan dari pihak kepolisian. Kepolisian agar bertindak profesional dan proporsional. Yang kedua, menuntut kepada aparat penegak hukum tangkap dan adili Ahok. Tiga, meminta kepada TNI agar terus kawal kasus Ahok sampai dengan selesai. Yang keempat, kami warga Muslim Bekasi Raya tidak akan berhenti untuk terus beraksi. Unjuk rasa serupa juga dilakukan ribuan warga Muslim di Bogor, Jawa Barat. Massa melakukan long march dari Masjid Raya Bogor sampai Balai Kota Bogor. Mereka menuntut penegak hukum untuk mengadili Basuki Cahayapurnama. Selain itu, massa juga memberikan berkas terkait penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok kepada Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto untuk selanjutnya diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo. Rahmat Lewis Majid, Ayatullah Humaini, JAK TV. Pasca dilantiknya pelaksana tugas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Mendagri, hari ini Wagub DKI Jarot mengosongkan rumah dinasnya di kawasan Kuningan, Jakarta. Dan berikut laporan disampaikan rekan kami Deborah Setiawan dengan juru kamera Prasetyo Prayogo. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah diresmikan kemarin oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, dan untuk itu menandakan bahwa awal dari cuti kampanye sudah dimulai. Dan hari ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarot Saifullah sudah mulai mengosongkan rumah dinasnya, dan untuk mengetahui seperti apa nanti kelanjutannya sudah bersama dengan saya Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Jarot. Pak Jarot, ini setelah pindah nanti rencananya Bapak akan menempati rumah di mana, Pak? Ya, ini kan kita lagi persiapan untuk mengangkat beberapa barang kebutuhan sehari-hari ke rumah kontrakan di daerah Menteng. Jadi tidak jauh dari tempat ini, ya, di tengah kota, sehingga mobilitas dan aktivitas kita itu bisa lebih bagus, ya, lebih lancar, ya, dibandingkan saya harus
tinggal di rumah sendiri di daerah Cibubur. Ya, sekarang lagi persiapan. Pak, ini tentunya selain berkampanye, Pak, apa yang akan menjadi aktivitas maupun kegiatan utama Bapak selama cuti? Selain kampanye, ya selama cuti lebih enak kita, artinya bisa mendampingi anak-anak, ya, bisa mendampingi keluarga untuk ya mereka supaya bisa belajar dengan baik ya. Oleh karena itu sengaja saya minta bahwa rumah kontrakan itu bukan dijadikan posko pemenangan sehingga terpisah antara kehidupan keluarga kami secara pribadi keluarga dengan aktivitas kampanye. Nah lalu Pak, apa kira-kira PR terbesar untuk PLT Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, Pak? Yang paling mendesak tentu saja harus segera menyelesaikan RAPBD tahun 2017. Kita berharap RAPBD itu bisa disahkan pada bulan Desember sehingga Januari itu sudah langsung bisa dilaksanakan, bisa dieksekusi. Kemudian proses pelelangan itu bisa mendahului. Dengan begitu kita punya jangka waktu yang cukup panjang untuk bisa melaksanakan program-program fisik terutama yang membutuhkan waktu yang panjang. Misalnya pembangunan rusunawa, pembangunan sekolah, nah itu harus mendapatkan skala prioritas untuk segera dipercepat proses pelelangannya. Terima kasih banyak Pak Jarod buat waktunya, sukses selalu. Ya demikianlah yang kami sampaikan dari Jakarta, Deborah Setiawan, Prasetyo Prayogo, Metro TV.